Selamat datang kembali di channel Bar71. Terima kasih karena teman-teman masih mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Rabhasa. Rabhasa dirilis tahun 2014, disutradarai oleh Santosh Srinivas dan dibintangi JR&TR dan Samantha. Seperti biasanya teman-teman, saya ingatkan agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Rabhasa adalah film komedi action romantis yang mengisahkan tentang kisah pria bernama Kartik yang berupaya memenuhi keinginan ibunya untuk menjadikan sepupunya Indu sebagai kekasihnya. Namun sayang, Indu telah mencintai pria lain. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mengulasnya. Di awal film terlihat keramaian di sebuah rumah. Rupanya akan terjadi pernikahan dua pasangan pengantin sekaligus. Dari percakapan orang di situ diketahui bahwa rumah itu milik Pedi Reddy. Dia akan menikahkan anak-anaknya dengan anak-anak Gangi Reddy. Mereka pernah bermusuhan. Dengan pernikahan anak-anak mereka, diharapkan hubungan mereka kembali membaik. Saat pernikahan akan dilangsungkan, terlihat wajah sedih dari salah satu pengantin wanita. Dia menjadi senang saat melihat temannya Indu datang. Mereka berdua merencanakan pelarian untuk pengantin wanita. ఎయిర్పోర్ట్లో 7 AM కి ముంబై ఫ్లైట్. ముంబై నుంచి 11 AM కి. Pernikahan akan berlangsung, pendeta memanggil pengantin wanita yang pertama. Pengantin wanita pertama datang. Saat pendeta memanggil pengantin wanita yang kedua, diketahui dia sudah kabur. Situasi acara pernikahan menjadi kacau balau. Permusuhan Gangi Reddy dan Pedi Reddy menjadi makin tajam. Film berlanjut, terlihat seorang pria bernama Danujai. Dia pemilik The Brothers. Usaha yang dia lakukan adalah perampasan tanah, mafia minuman keras, dan perdagangan real estate. Dia sangat berambisi menjadi wali kota di kota itu. Dia memiliki dua saudara laki-laki, Damodar dan Divakar. Mereka memiliki sifat jahat yang sama dengan Danujai. Dengan uang yang mereka miliki, mereka telah membeli partai-partai pendukung untuk mendukungnya menjadi wali kota. Tinggal satu partai oposisi yang tidak mau mendukung, yang dipimpin oleh Mahendra. Untuk mendapatkan dukungan Mahendra, Danujai menyuruh anak buahnya mengancam Mahendra, istri dan anak-anaknya. Namun pada saat yang kritis itu, muncul Kartik untuk menyelamatkan mereka. Kartik menghajar anak buah Danujai sampai babak belur. Selesai menghajar mereka, Kartik kemudian pergi. Danujai menjadi stres, rencananya menjadi wali kota, jadi porak-poranda karena tidak mendapat dukungan Mahendra. Saat dia sedang marah-marah, Kartik menelpon dan mengancam akan menghancurkan karir politik Danujai. Kartik bilang dia akan mengambil impian Danujai menjadi wali kota. Danujai marah-marah karena itu. Saat Kartik berbalik, teman-temannya menatap dia dengan wajah penuh tanda tanya. Akhirnya Kartik bercerita, saat dia pulang dari kuliah di Amerika, banyak orang tua di kampungnya yang berkeinginan menikahkan anak perempuan mereka dengan Kartik. Tapi saat Kartik bertanya kepada ibunya bilang keinginannya adalah Kartik menikah dengan sepupunya, anak dari adik perempuan ayah Kartik, bernama Chiti. Ibu Chiti, bibi Kartik, telah meninggal dunia. Bibi Kartik bernama Srivali. Srivali menikah dengan teman masa kecil ayah Kartik bernama Danujai. Sebelum Srivali meninggal, dia menitipkan Chiti untuk ibu Kartik, dan mereka telah berjanji untuk menikahkan anak mereka. Suatu waktu, usaha milik warga desa disalahgunakan oleh Danujai. Dia menjual tanah milik warga. Mereka melaporkan kepada ayah Kartik yang adalah kepala desa. Akhirnya Danujai diberhentikan. Karena dia marah, dia mengambil anaknya Chiti dan dibawa pergi ke kota. Ayah Kartik kemudian memutuskan untuk pergi ke kota dan melamar ponakannya untuk Kartik. Sampai di rumah Danujai, Danujai telah menjadi orang kaya dan sangat sombong. Apalagi dengan ambisinya menjadi wali kota. Saat ayah Kartik datang, dia menerima dengan baik. Ayah Kartik sangat senang. Tapi kemudian dengan kasar dia menghina dan mengolok-olok ayah Kartik serta mengusirnya. Kartik berhenti bercerita. Dia bilang, akhirnya dia datang ke sini dan berbohong kepada ibunya dia kembali ke Amerika dan akan membalas penghinaan terhadap ayahnya dan membawa pulang sepupunya sebagai istrinya. Semua teman-temannya mendukung dia. Kartik bilang dia akan pergi ke rumah Danujai untuk melihat sepupunya secara langsung. Besoknya Kartik pergi ke tempat latihan aerobik. Karena dari informasi dia tahu Chiti biasanya latihan aerobik di sini. Waktu dan tempat yang sama, terlihat anak buah Danujai yang pernah dihajar Kartik ada juga di situ. Rupanya mereka sedang mengawal anak Danujai.
Saat latihan aerobik, mereka terkejut ketakutan dan bersembunyi saat melihat Kartik. Selesai aerobik, terlihat Indu dan teman-temannya berjalan keluar, berpapasan dengan Kartik dan teman-temannya. Indu terpeleset dan hampir jatuh. Untunglah, Kartik dengan cepat menangkapnya. Dan Indu marah-marah. Pertemuan pertama mereka diawali dengan pertengkaran. Kartik bertanya kepada orang di tempat latihan aerobik dan diketahui Chiti sudah pulang. Dia meminta alamat dan pergi ke sana secara diam-diam. Kartik masuk ke kamar Chiti. Dia melihat teman Chiti yang ada di sana, bernama Bhagyam. Dia mengira itu Chiti. Kartik pergi ke kampus Bhagyam untuk berusaha membuat Bhagyam jatuh cinta kepadanya. Dia belum tahu bahwa dia salah sasaran. Yang mesti dia kejar adalah Indu. Karena Chiti yang dicari sebenarnya adalah Indu, anak dari Danujai. Indu sebenarnya sedang jatuh cinta pada seorang yang belum pernah dia temui secara langsung. Dia terus menelpon dan mencari orang tersebut, tapi belum menemukannya. Sementara itu terlihat Kartik datang lagi ke kampus Bhagyam dan Indu. Kartik melakukan berbagai aksi untuk mendapatkan simpati dan cinta Bhagyam. Tapi dia juga berhadapan dengan Indu yang tidak menyukainya dan Bhagyam mulai menyukai Kartik. Terlihat beberapa pria bermuka garang pergi ke rumah sakit menjenguk seorang pria di ICU yang belum sadarkan diri. Dokter datang dan bilang, maaf, saudaramu tidak akan keluar dari koma. Mereka marah dan hampir memukul dokter. Rupanya saudara mereka dipukul orang sampai akhirnya koma. Terlihat Kartik dan teman-temannya datang juga di rumah sakit itu. Dia hampir bertabrakan dengan mereka. Di kampus, rombongan preman yang pernah dihajar Kartik datang ke kampus Indu. Rupanya mereka anak buah ayah Indu. Karena marah dan tidak menyukai Kartik, dia menyuruh anak buah ayahnya untuk menghajar Kartik. Kartik menghajar mereka. Indu menjadi terheran-heran. Tetapi dengan senang, Bhagyam berlari memeluk Kartik. Dan dia bilang, I love you Kartik. Melihat mereka berpelukan, Indu menjadi sangat marah. Karena Kartik telah mendapatkan cinta Bhagyam, dia merayakannya dengan minum bersama teman-temannya. Sambil minum, mereka berbicara dan mengolok-olok Indu. Ternyata, Indu ada di situ dan melihat mereka. Kartik menghampiri Indu. Dia bilang, apakah Anda menyadari begitu besar cinta Bhagyam kepada saya? Apa yang Anda lakukan jika tahu fakta yang sebenarnya? Saya datang ke perguruan tinggi untuk membuatnya jatuh cinta kepada saya. Saya berencana membuat ayahnya jatuh dan menjilat tanah. Dan saat bersamaan, Bhagyam muncul dari belakang Indu. Kartik sangat terkejut. Bhagyam terlihat marah. Suara Kartik menjadi gagap. Dia mencari alasan untuk membela dirinya. Bhagyam marah-marah sambil mengulang kata-kata Kartik. Dia menelpon pria yang selalu mengejar cintanya dan bilang, I love you. Wajah Kartik terlihat sangat terkejut. Kehilangan cinta Bhagyam. Bhagyam berbalik dan bilang, Indu, kamu orang yang tepat untuk pria ini. Indu memberikan sedikit kata-kata ejekan kepada Kartik dan dia pun pergi. Karena marah, Kartik menariknya dan menciumnya. Hal ini membuat Indu kesulitan untuk tidur semalaman. Danujai ayah Indu terlihat senang karena lamaran untuk anaknya dengan anak dari orang kaya disetujui. Tapi Indu menolak untuk menikah. Pamannya menyuruh seorang sepupu Indu untuk memberikan pengertian kepadanya. Saat mereka sedang bicara, Danujai menguping. Dia bilang yang dia cintai adalah Kartik. Rupanya dia sengaja mengatakan itu agar ayahnya marah dan menghajar Kartik. Ayahnya menyuruh anak buahnya untuk pergi menghajar Kartik. Saat mereka pergi, Indu terlihat kegirangan. Anak buah Danujai datang dan menghajar teman-teman Kartik. Indu menelpon Kartik dan bilang tentang apa yang terjadi. Dia juga bilang bahwa ayahnya adalah Danujai. Akhirnya Kartik sadar bahwa Indu adalah sepupunya. Saat telepon dari Indu ditutup, ada telepon masuk dari temannya menginformasikan mereka dihajar anak buah Danujai. Kartik datang tepat waktu saat orang temannya hampir terbunuh. Kartik kemudian menghajar mereka semua. Kartik datang ke rumah Danujai. Dia memang masih menyimpan amarahnya karena Danujai menghina ayahnya. Dia berteriak dan bilang, di mana ketiga idiot itu? Yang dia maksud Danujai dan dua saudaranya. Mereka bertiga muncul. Kartik bilang, Danujai, kamu menghancurkan semua orang yang mencintai putrimu. Bukan karena nasib burukmu. Dia mencintaiku. Mereka terkejut, termasuk Indu. Senjata makan tuan. Kartik menghampiri Indu dan dia bilang, kamu berbohong mencintaiku kan? Aku akan membuat kebohongan itu menjadi benar. Dan menunjukkan padamu bahwa aku jatuh cinta kepadamu. Dengan ciuman yang aku berikan kemarin. Dia kemudian bilang kepada Indu, I love you. Danujai marah
dan menyuruh anak buahnya menghajar Kartik. Kartik menahan mereka dan bilang dia yang menyelamatkan Mahendra sehingga Danu Jai kehilangan dukungan menjadi wali kota. Danu Jai menyuruh mengunci pintu. Sayangnya Kartik bukan tandingan mereka. Dia menghajar semua anak buah Danu Jai sampai babak belur. Selesai menghajar mereka, dia kemudian memperkenalkan diri bahwa dia adalah anak dari Rama Chandra. Mereka semua terkejut. Dia melanjutkan, saya mengatakan di rumah yang sama, di mana ayah saya dipermalukan. Aku akan membuatmu memeluk kaki ayahku, dan dengan tangan yang sama, aku akan membuatmu membersihkan kakiku dan memercikan air itu ke kepalamu. Dan saya pastikan itu akan terjadi. Aku akan menjadi suami dari putri manjamu dan menantu dari rumah yang menjadi kebanggaanmu. Kartik pergi sambil mengerling dan mengedipkan mata kepada Indu. Danu Jai terlihat sedih karena situasi itu. Indu datang dan bilang dia tidak mencintai Kartik, dia hanya bersandiwara. Danu Jai mendapatkan angin dan dia pun marah-marah. Dia kemudian berencana bekerja sama dengan Obul Reddy, orang yang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saudaranya yang koma, untuk bisa menghajar Kartik. Saat Danu Jai menemui Obul Reddy, Indu menelpon Kartik dan bilang, jika kamu mencintai aku, datang dan bawa aku keluar dari rumah Obul Reddy. Sementara itu, Danu Jai membangun kesepakatan dengan Obul Reddy. Terlihat Kartik bersama Indu. Rupanya saat Indu menelpon Kartik untuk datang menjemputnya di rumah Obul Reddy, Kartik berhasil membawanya pergi. Indu menyuruh berhenti di kuil, dia akan berdoa. Danu Jai menelpon Kartik dan bilang, dia bersama anaknya Indu berada di rumah Obul Reddy. Dia menyuruh Kartik untuk datang. Dia sengaja memancing Kartik datang agar bisa dibunuh Obul Reddy. Tapi Kartik bilang, silakan periksa. Apakah putri Anda ada di sana? Danu Jai terkejut karena memang anaknya sudah pergi. Mereka memeriksa dan memang benar Indu sudah tidak ada. Saat Danu Jai menelpon Kartik, teleponnya dirampas Obul Reddy. Dia bicara dengan Kartik dan bilang, dia adalah saudara dari orang yang Kartik pukul sampai koma. Dia menambahkan akan mencari dan membunuh Kartik. Sementara itu, terlihat Indu sedang menelpon temannya, Purvi, pengantin yang kabur. Dia bilang, Kartik menjadi penghalang cintanya. Dia akan melarikan diri dari Kartik. Saat dia berbalik, Kartik sudah berada di belakangnya dan mendengar semua percakapannya. Kartik bilang, kau ikut denganku. Indu bilang, aku ikut kamu bukan untuk keberhasilan cintamu, tapi untuk keberhasilan cintaku. Bagaimana jika Indu tahu bahwa sebenarnya pria yang dia cari adalah Kartik? Nonton terus video ini. Indu kemudian berterus terang, dia telah mencintai seorang pria. Dia tidak tahu bagaimana rupanya dan dia tinggal di mana. Indu bilang, Kartik datang ke hidupnya ketika saya bertanya tentang dia dan menunggunya. Ketika keluarganya menempatkan aku di keluarga Obul Reddy, aku menggunakan cintamu untuk menyelamatkan cintaku. Kartik merasa terpukul, tapi dia bilang, saya tidak perlu tahu mengapa dan kepada siapa Anda mencintai. Ataukah apakah kebenaran ada di dalam cintamu, tapi aku akan membuat cintamu sukses. Anda adalah sepupu saya. Mulai sekarang, tanggung jawab Anda adalah tanggung jawab saya. Indu tersenyum senang. Kartik menyuruh dia pergi untuk berdoa di kuil. Saat yang sama, keluarga Pedi Reddy datang untuk berdoa di kuil. Pedi Reddy adalah ayah dari Obul Reddy. Sementara itu, anak buah Gangi Reddy menelpon dan bilang, oh Pedi Reddy sudah berada di kuil. Gangi Reddy adalah musuh Pedi Reddy. Saat Pedi Reddy sedang berdoa di kuil, dia diserang anak buah Gangi Reddy. Untunglah, Kartik menyelamatkan Pedi Reddy. Pedi Reddy berterima kasih kepada Kartik. Pedi Reddy bertanya dan Kartik bilang, mereka dari Hyderabad. Indu menyambung, namanya Kartik dan saya Indu. Kami sepasang kekasih. Kartik terkejut, tetapi Indu mengedipkan matanya. Dia menyambung, tapi ayah dan paman tidak menyukai cinta kami. Kami bersembunyi karena mereka akan membunuh Kartik. Kami membutuhkan waktu 10 hari untuk mendapatkan visa ke Kanada. Kami tidak punya tempat tinggal. Pedi Reddy kemudian merespons dan bilang, kalian akan tinggal di tempatku saja. Singkat cerita, Kartik dan Indu tinggal di rumah Pedi Reddy. Saat di rumah Pedi Reddy, mereka terkejut melihat foto anak-anak Pedi Reddy. Saat mendengar penjelasan dari pembantu, mereka akan kabur. Saat bersamaan, anak Pedi Reddy datang, tetapi ayah mereka menendang mereka untuk keluar. Dia bilang, sebelum kalian menemukan orang yang telah membuat saudaramu koma, kalian tidak boleh masuk di rumah ini. Mereka bilang mereka telah membawa fotonya, tetapi ayah mereka malah membuang foto itu. Padahal Kartik sudah mulai khawatir. Pedi Reddy bilang, saya tidak mau fotonya, saya mau dia hidup-hidup. Kartik dan Indu tidak jadi kabur. Karena pikiran mereka lebih aman ada di dalam rumah ini. Karena Obul Reddy dan anak buahnya mencari mereka di luar rumah.
Indu mengambil foto yang dibuang, ternyata itu bukan foto Kartik. Foto yang dibuang anak-anak yang lagi bermain. Sementara itu, Kalyani, anak perempuan PD Redi yang tidak jadi menikah, mau bunuh diri. Isi rumah menjadi panik. Untunglah Kartik cepat datang dan menyelamatkan dia. Istri dari PD Redi kemudian menceritakan penyebab permusuhan Gangi Redi dan PD Redi. Dan diketahui, rencana pernikahan yang dilakukan kemarin adalah cara membuat mereka baik kembali. Tapi karena pernikahannya tidak terjadi, permusuhan mereka menjadi-jadi. Kartik dan Indu akhirnya merasa ikut bersalah. Kartik akhirnya berjanji akan meninggalkan rumah ini hanya setelah pernikahan Kalyani dilakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah orang yang membuat Ubul Redi koma harus ditangkap. Lalu istri-istri dari Ubul Redi dan saudara-saudaranya, dia menyuruh mereka meminta suami-suami mereka menghadirkan pria yang memukul saudara mereka, tapi pria palsu, agar pernikahan bisa terjadi dan mereka bisa masuk ke dalam rumah. Akhirnya rencana dijalankan. Mereka membawa seorang pria pendek sehingga ayahnya kurang yakin. Tetapi mereka bersumpah atas nama ayah mereka. PD Redi juga kemudian bersumpah atas nama anak-anaknya. Jika pria itu ternyata bukan orangnya, dia akan membunuh mereka. Akibat sumpah yang mereka lakukan, Kartik menjadi makin aman. Siasat Kartik berhasil. Setelah selesai bersumpah, PD Redi memanggil Kartik. Semua anaknya terkejut karena mereka mengenal Kartik, tapi karena takut sumpah ayah mereka menjadi diam. PD Redi menyuruh mereka menghormati Kartik karena telah menyelamatkan dia. PD Redi kemudian menyuruh anak buahnya membunuh pria itu, tapi dihalangi Kartik. Dia bilang, biar nanti Ubul Redi yang membunuhnya sendiri setelah dia bangun dari komanya. Akhirnya pria itu selamat. Kartik bilang karena telah menemukan pria yang memukul anakmu, suruh mereka masuk. PD Redi menyuruh anak-anaknya masuk. Mereka terlihat senang karena akan bertemu istri dan anak-anak mereka. Indu memanggil Kartik dan menyampaikan kekagumannya atas apa yang Kartik lakukan. Besoknya muncul sekelompok orang yang menyatakan bahwa mereka dari CBI. Mereka datang untuk menangkap PD Redi. Mereka bilang, pengadilan marah karena PD Redi telah merampas tanah milik orang lain. Karena itu, mereka datang untuk menangkapnya. Dan mereka akan membawa PD Redi ke pengadilan di Delhi. Saat bersamaan, Kartik datang. Rupanya pimpinan CBI adalah pamannya. Kartik bertanya, dan pamannya bilang, dia akan memenjarakan PD Redi dan selanjutnya Gangi Redi. Kartik merayu pamannya agar tidak membawa PD Redi. Dia bilang, beri dia waktu 1 minggu, dan dia akan membuktikan bahwa itu adalah Gangi Redi, bukan PD Redi yang bersalah. Pamannya tidak mau mendengarkan. Dia tetap berkeras untuk membawa PD Redi. Kartik terus merayu dan akhirnya pamannya mau memberi waktu 1 minggu. PD Redi menjadi sangat berterima kasih kepada Kartik. Kartik sarankan mereka harus mencari pengacara yang cerdas. Kartik membawa PD Redi ke pengacara. Dia memberi saran agar menikahkan anak PD Redi dan Gangi Redi dengan memberi 1000 hektar tanah sebagai mas kawin dan pemilik tanah akan diganti namanya dengan Gangi Redi. Karena tanah itu atas namanya, maka CBI akan menangkap Gangi Redi. Singkat cerita, Gangi Redi datang untuk lamaran pernikahan. Mereka berpelukan dan pernikahan dilangsungkan. Janji Kartik untuk membuat pernikahan terjadi bagi Kalyani dan kekasihnya akan terlaksana. PD Redi memanggil Kartik dan dikenalkan kepada Gangi Redi. PD Redi bilang, Kartiklah yang telah menyadarkan dia bahwa hubungan lebih penting dari kekayaan. Gangi Redi juga berterima kasih kepada Kartik. Terlihat Indu tersenyum. Ada mobil yang memasuki rumah PD Redi. Indu memanggil Kartik dan bilang, dia sudah menemukan pria yang dia cintai. Kartik bilang, baik sekali, di mana dia? Dia memanggil seorang pria bernama Famse. Famse diperkenalkan kepada Kartik dan Kartik bilang, kamu sangat beruntung, Indu sangat mencintaimu. Indu meminta agar Kartik memperkenalkan Famse sebagai temannya. Kartik bertanya, mengapa? Dan Indu bilang, karena Famse adalah orang yang mengalahkan Ubul Redi hingga koma. Kartik menjadi sangat terkejut karena dia sadar orang yang dicari Indu ternyata dirinya. Dialah yang mengalahkan Ubul Redi. Rupanya ada sesuatu yang salah. Akhirnya Kartik berjanji kepada Indu untuk memperkenalkan Famse sebagai temannya. Sambil berjalan, Famse melihat wajah Kartik dengan pandangan aneh. Rupanya dia tahu semua permainan ini. Dan ayah Indu Danujai yang memainkannya. Danujai datang dengan Ubul Redi dan saudaranya. Menyampaikan permainan yang mereka lakukan. Mereka sengaja membalas permainan yang Kartik lakukan kepada mereka. Saat mereka akan pergi, Kartik bilang, hei orang-orang bodoh. Aku meninggalkannya saat Indu bilang dia jatuh cinta pada pria lain. Tapi sekarang aku tahu, akulah yang dia cintai. Bagaimana aku akan meninggalkan dia? Aku akan membuat Indu menolaknya dan mengatakan cinta kepadaku. Dan saya akan menikah dengan putri Anda. Bersamaan dengan pernikahan yang akan terjadi di sini. Mereka bilang, omong kosong dan pergi. Kartik mulai bersiasat agar Indu membenci Famse. Dia kemudian berbohong kepada Famse bahwa dia pergi ke kamar Indu. Dan Indu memeluknya dari belakang. Indu mengira itu Famse dan minta maaf. Termakan cerita Kartik atas saran Raju, Famse pergi dan meluk Indu dari belakang. Inilah yang terjadi.
I know నువ్వు దేని గురించి వెయిట్ చేస్తున్నావు. Come on. What's wrong with you? ఇలాగేనా ప్రేమించే అమ్మాయితో బిహేవ్ చేసేది? I did not expect this from you. Akibatnya, Indu mulai tidak menyukai Vamsi. Saat makan, Gangi Redi sesak nafas karena penyakit jantung. Kartik menyuruh Pedi Redi memberikan perhatian kepada Gangi Redi. Kartik juga menyuruh agar Pedi Redi mengambil obat. Saat di kamar, Kartik mengoleskan balsam ke handuk Pedi Redi. Kartik memberikan handuk kepada Pedi Redi untuk membersihkan keringatnya. Tentu saja, karena balsam, Pedi Redi menjadi seperti orang lagi menangis. Kartik kembali dan bilang kepada Gangi Redi bahwa Pedi Redi sedang menangis karena penyakit jantung dari Gangi Redi. Gangi Redi menjadi terharu. Dia pergi dan membuktikan dia melihat Pedi Redi sedang menangis, padahal itu akibat balsam. Saat Pedi Redi sedang duduk, sebuah kertas berguling di lantai dekat kakinya. Dia mengambilnya, tapi tiupan angin membuat kertas itu berguling ke dapur tempat istrinya sedang memasak. Istrinya mengambilnya dan sangat terkejut karena itu foto Kartik. Tapi agar suaminya tidak melihat foto itu, dia kemudian membakarnya. Kartik melihat apa yang dilakukan istri Pedi Redi. Kartik datang dan bilang, "Anda tahu aku yang memukul putra Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu Nyonya?" Wanita itu bilang, "Anak, yang saya butuhkan sekarang bukan orang yang memukul anak saya, tapi pernikahan putri saya. Dia memiliki 4 saudara laki-laki, tapi mereka tidak memikirkan pernikahannya." Besoknya CBI datang lagi dan mereka akan menangkap Pedi Redi yang memiliki tanah seluas 1000 hektar. Percakapan CBI di telepon didengar oleh Gangi Redi. Dia menjadi khawatir kepada iparnya, Pedi Redi. Rupanya mereka sengaja bicara dengan keras agar didengar Gangi Redi. Ternyata itu semua bagian dari rencana Kartik. Gangi Redi pergi dan bilang kepada Pedi Redi tentang CBI. Dia bilang, CBI datang untuk menangkap mereka yang memiliki tanah 1000 hektar. Dia sarankan kepada Pedi Redi agar tanah itu dibuat atas namanya, agar biar dia yang ditangkap. Dia tidak mau kehilangan Pedi Redi sebagai orang yang tertua. "Kalau saya masuk penjara sebagai kakak, kamu pasti akan berusaha mengeluarkan saya," kata Gangi Redi. Pedi Redi menjadi terharu dengan kata-kata Gangi Redi. Dia merasa menyesal merencanakan hal buruk bagi Gangi Redi. Kartik memberikan saran agar mereka mengembalikan tanah itu kepada orang-orang secara tertulis, agar mereka bisa terbebas dari tanah 1000 hektar itu dan mereka tidak ditangkap CBI. Mereka awalnya keberatan, tapi Kartik terus memberikan pikiran-pikiran baik bagi mereka dan akhirnya mereka setuju. Semua orang menjadi sangat senang karena itu. Pedi Redi kemudian bilang bahwa perubahan yang terjadi pada diri mereka karena Kartik. Semua orang memberi salam hormat untuk Kartik. Tapi Obul Redi dan saudara-saudaranya terlihat tidak puas. Indu mulai menyadari dia mencintai Kartik. Dia menelpon dan akan bicara dengan Kartik. Vamsi mendengar dan berencana merusaknya. Dia marah dan tanpa sengaja dia merusak patung kuda kebanggaan keluarga itu. Pedi Redi menjadi sangat marah. Pedi Redi datang dengan senapan dan akan menembak Vamsi. Tapi Kartik datang dan mengakui bahwa dialah yang merusaknya. Vamsi yang bodoh malah membenarkan kata-kata Kartik. Indu makin membencinya. Pedi Redi menampar Kartik dan bilang karena dia pernah menyelamatkan dirinya, dia tidak membunuh Kartik dan dia mengusir Kartik keluar dari rumah itu. నువ్వు నా ప్రాణాలు కాపాడావు కాబట్టి నేను నీ ప్రాణాలు వదిలిపెట్టా. ఈ బొమ్మ పగలగొట్టింది నువ్వు కాక వేరెవరైనా అయ్యుంటే ఈ తుపాకీ గుండు వాడి గుండెలో దిగుండేది. అందరూ Indu mengejar Kartik dan memeluknya sambil menangis. Dia bilang, "I love you, Kartik." Kata-kata itu dia ulang untuk beberapa kali. I love you, Kartik. I love you. Tapi Kartik melepas pelukan Indu dan bilang, dia sudah membunuh cinta di hatinya untuk Indu. Ayahnya sangat marah dan mempertanyakan mengapa dia menolak cinta Indu. Kartik kemudian bercerita, rupanya Danujai telah mengancam dia dengan sebuah video. Video di mana saat istri Pedi Redi menemukan foto Kartik, ada yang mengambil videonya. Kartik akhirnya mengorbankan cintanya demi cinta orang lain dan kebahagiaan keluarga Pedi Redi dan Gangi Redi, sehingga tidak lagi ada permusuhan dan pembunuhan di antara mereka. Sementara itu Obul Redi telah menahan dan menyiksa pengantin pria, anak dari Gangi Redi. Dia menelpon Kartik dan memberitahukannya, dia meminta agar Kartik datang untuk membebaskannya. Vamsi menampar Indu karena mengatakan cinta kepada Kartik. Saat dia marah-marah dan bilang dia yang memukul Buli Redi, Pedi Redi mendengar dan kemudian menghajarnya. Saat Vamsi akan dibunuh, Danujai kemudian membongkar semua kebohongan yang mereka lakukan dan memberitahu bahwa Kartiklah yang memukul Buli Redi. Indu mendengar semuanya. Danujai kemudian menunjukkan video percakapan istri Pedi Redi dengan Kartik. Pedi Redi marah dan menyuruh untuk menangkap Kartik. Sementara itu, Kartik sedang pergi ke tempat Obul Redi. Dia diserang anak buah Obul Redi. Terlihat Pedi Redi dan anak buahnya akan mencari Kartik. Tapi mereka dihalangi semua perempuan dan anak-anak di dalam rumah itu. Sementara istri Pedi Redi memberikan pengertian kepada suaminya
Kartik terus dihajar Obul Reddy dan anak buahnya. Istri PD Reddy bilang, jika kamu mau membunuh Kartik, bunuh dulu kami semua. Sementara itu, Kartik terus membiarkan dirinya dipukul sampai mereka mengeluarkan anak dari ganggi Reddy. Kartik kemudian menghajar mereka. Saat Kartik akan diserang dari belakang oleh Obul Reddy, PD Reddy datang dan menendang anaknya. Mereka semua melaporkan bahwa Kartiklah yang telah memukul saudara mereka sampai koma. PD Reddy bilang, bodoh, laki-laki bukanlah mereka yang membunuh atau memotong 10 kepala, tapi yang memahami hati wanita. Barulah itu seorang pria. Istri dan ibumu tidak mempercayaimu. Mereka percaya Kartik yang datang dari luar. Saat mata kita tertutup dengan dendam, kita mengabaikan pernikahan gadis kita sendiri, tapi dia melakukannya demi cinta. Ganggi Reddy menyambung, untuk membagi cinta bagi kita semua, dia telah mengorbankan cintanya. PD Reddy bilang, untuk mewujudkan keinginan ibumu, dia telah mengabaikan impian ibunya. Mereka semua terharu dan menjatuhkan senjata mereka. Mereka berbalik dan menatap Kartik. PD Reddy melanjutkan, Kartik, kamu bukan siapa-siapa kami. Mengapa kamu melakukan semua ini? Kartik bilang, yang benar adalah yang terpenting. Aku juga menjadi alasan putusnya sebuah pernikahan yang akan membuat dua keluarga menjadi satu. Karena itu, saya melakukan ini agar dua keluarga bisa menjadi satu kembali. Singkat cerita, pernikahan akhirnya dilangsungkan untuk dua pasangan pengantin. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang terus menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.